Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Helmi Cahyadi. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Kemudian apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai definisi, yang kedua menyederhanakan, yang ketiga mengoperasikan, yang keempat menyelesaikan persamaan dalam bentuk akar ini kesalahan. Langsung saja kita ke yang pertama. Di sini ada definisi. Kita baca sama-sama. Seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, ketika ada A pangkat 1/2 itu sama dengan akar kuadrat dari A, gitu kan. Nah, di sini kalian bisa baca definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya, akar 2. Akar 2 itu hasilnya adalah 1,414213 dan tidak terhingga. Kemudian akar kuadrat dari 3 hasilnya adalah 1,73205 dan tidak terhingga. Serta misalkan ada akar kuadrat dari 8 sama dengan 2,828427 dan tidak terhingga. Ini adalah definisi akar. Sementara itu, misalkan ada akar 1, akar 4, akar 64, ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar kuadrat dari 1 itu sama dengan 1. Akar kuadrat dari 4 itu sama dengan 2. Dan akar kuadrat dari 64 itu adalah 8. Hasilnya kita bisa bedakan. Akar 1 mas 1, 4, 2, 64, 8. Angkanya bulat gitu kan, nilainya hasilnya bulat. Sedangkan yang sesuai definisi adalah ketika bentuk akar itu bilangannya itu hasilnya itu nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Ya, kalian dapat bedakan mana definisi atau mana nilai yang merupakan bentuk akar dan bukan. Paham ya di sini. Kemudian ke menyederhanakan bentuk akar. Kita langsung ke contoh soal. Untuk menyederhanakan bentuk akar, di sini bisa kita baca dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan. Yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Contohnya yang 1, akar kuadrat dari 32. Kita lihat angka 32 itu bisa kita pecah. Di antaranya adalah 16 kali 2, itu hasilnya adalah 32. Maka akar kuadrat dari 32 ini dapat kita sederhanakan menjadi akar kuadrat dari 16 kali 2. Nah, setelah itu kita pecah. Karena bentuknya perkalian, akan menjadi akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat dari 2. Hasilnya akar kuadrat dari 16 adalah 4, kemudian akar 2 tetap akar 2. Maka hasil sederhananya yaitu 4 akar 2. Kemudian yang 18 juga sama, 9 kali 2. Kalian pecah, kemudian kalian tentukan hasilnya. Kemudian yang ketiga juga sama, 125 yaitu 25 kali 5. Di sini kalian pecah lagi, kalian tentukan nilainya. Kemudian yang nomor 4,
Yang nomor 4 kita lihat, amati di sini. Di sini bukan akar kuadrat, tapi akar pangkat 3 dari 81. Oke, kita ubah yang angka 81-nya dulu menjadi 27 kali 3. Pangkat akarnya tetap 3. Setelah itu kita ubah sesuai definisi di awal menjadi 27 kali 3 dipangkatkan dengan 1/3. Kemudian kita pecah menjadi 27 pangkat 1/3 dikali 3 pangkat 1/3. Kalian ubah lagi menjadi bentuk akar di sini. Menjadi akar pangkat 3 dari 27 dikali akar pangkat 3 dari 3. Kemudian kalian tentukan hasilnya. Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Kemudian dikalikan akar pangkat 3 dari 3. Ini adalah hasil yang sederhananya di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke mengoperasikan di sini mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini adalah rumus ya. Di sini adalah rumus. Di ini adalah rumus penjumlahan, yang ini adalah rumus pengurangan. Silahkan kalian cermati dulu bentuknya. Kita akan beralih ke contoh soal. Oke, misalkan di sini ada soal yang poin A, 4 akar kuadrat dari 5 ditambah 2 akar 5 sama dengan sesuai definisi atau sesuai rumus, maka hasilnya adalah 4 tambah 2 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Oke, di sini bisa dijumlahkan karena apa? 5 di sini nih. Di sini 5. Itu angkanya sama. Berarti kita dapat jumlahkan. Berbeda dengan yang B. Yang B di sini kita lihat akar 2, akar 5, akar 6. Ini tidak dapat disederhanakan karena akarnya berlainan, nilainya berlainan gitu ya. Maka ini tidak dapat ditentukan atau tidak dapat disederhanakan. Kemudian yang C, di sana ada akar 20 dikurangi akar 500 tambah akar 320. Langkah yang pertama kalian sederhanakan dulu. Akar 20 ini menjadi 2 akar 5. Akar 500 ini menjadi 10 akar 5. Kemudian akar 320 itu adalah 8 akar 5. Kemudian tinggal kalian jumlahkan, tinggal kalian kurangkan. Ketika ini dioperasikan dengan ini, dioperasikan dengan ini adalah hasilnya 0 ya, menggunakan sifat penjumlahan dan pengurangan. Silahkan kalian otret ya, pahami. Kemudian yang D, yang D juga sama, konsepnya sama. Yang mempunyai nilai akar yang senilai atau sama, kalian kelompokkan. Di sini ada soalnya itu adalah akar 5, akar 3, akar 5 dan akar 3. Berarti ada 2 jenis. Silahkan kalian kelompokkan. Untuk yang 5 berapa, untuk yang 3 berapa. Tinggal kalian operasikan. Itu adalah hasilnya. Langkahnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Lanjut ke perkalian. Perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Di sini ada rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Ketika A itu bilangan realnya dikali dengan B akar C. Itu hasilnya adalah A kali B akar C. Ya.
Ini adalah konsep atau rumus. Kemudian kita ke contoh soal. Yang A di sini lihat. Ada 2 dikalikan dengan akar 242. Yang 242 ini kita sederhanakan dulu menjadi akar kuadrat dari 121 dikali dengan 2. Ya, paham ya mengubahnya. 2-nya tetap kita bawa, kemudian kita operasikan. Akar dari 121 itu 11, maka akan menjadi 2 kali 11 akar 2. 2 dan 11-nya kita kalikan menjadi 22 akar 2. Kemudian yang B juga sama. Tinggal kalian operasikan 8 kali 0,5 akar 20 akan menjadi 4. Kenapa 4? 8 dikali dengan 0,5 adalah 4, atau 8 dibagi 1/2. Itu ada hasilnya adalah 4. Kemudian yang 20 kalian sederhanakan dulu menjadi 4 kali 5. Nah, yang 4 bisa kalian sederhanakan menjadi 2. Akar keempat itu adalah 2. Maka 4 kali 2 akar 5. Hasilnya adalah 8 akar 5. Oke, dapat dipahami. Kemudian yang C juga sama, konsepnya sama. Silahkan kalian amati ya. Silahkan kalian amati dulu. Nah, di sini ada 3 kali dalam kurung 4 akar 2 tambah akar 162. Silahkan kalian cermati, ini ada perkalian maka ini dikalikan dulu. Nah, seperti itu. Dapat hasil seperti ini, tinggal kalian operasikan. Didapat hasil 39 akar 2. Lanjut. Kemudian kita ke perkalian bentuk akar dengan akar. Oke, di sini adalah rumusnya nih. Silahkan kalian cermati, ketika ada akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Atau ketika ada C akar D dikali dengan E akar F, itu akan menjadi C kali E, C-nya dikalikan dengan E, kemudian akar D kali F, bilangan yang ada dalam akarnya. Kemudian ada bentuk yang kedua, silahkan kalian tuh bisa amati ya. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita lihat ada akar 7 dikali dengan akar 6 akan menjadi akar 7 kali 6. Hasilnya adalah akar kuadrat 42. Akar kuadrat dari 42. Oke, ini poin nomor A. Kemudian yang B. Yang B juga sama, konsepnya sama seperti yang A. Silahkan, berarti ini masuknya ke yang di sini nih. Nih, silahkan kalian amati C-nya mana, D-nya mana, E-nya mana, F-nya mana, sehingga akan menjadi nilai akhirnya itu 12 akar 6. Kemudian yang C juga sama. Yang C ini merupakan salah satu konsep yang ini, rumus yang kedua di sini. Silahkan kalian amati langkah-langkahnya. Ketika seperti ini akan menjadi langkah detailnya, yaitu akar 8 kali akar 8, akar 8 kali akar 5, akar 5 kali akar 8, akar 5 kali akar 5. Seperti itu. Didapatkan hasil seperti ini, kemudian kalian sederhanakan, didapat hasilnya adalah 3. Yang D juga sama. Langkahnya seperti ini, singkatnya yaitu A min B. Didapat seperti ini, hasilnya adalah 12. Oke, lanjut ke pembagian bentuk akar ini dapat dikatakan dengan
merasionalkan gitu ya. Merasionalkan bentuk akar. Oke, ada beberapa bentuk di sini. Yang pertama ketika A sekawan dengan A tambah akar B sekawan dengan A kurangi akar B, dan ketika ada akar A tambah akar B itu sekawan dengan akar A dikurangi akar B. Ya, 3 poin ini. Nah, kemudian ada bentuk untuk merasionalkan atau pembagian. Ada bentuk 1, 2, 3. Yang ini dulu kita bahas. Nah, ketika A berakar kuadrat dari B, itu hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah dikalikan dengan sekawannya atau dikalikan dengan penyebutnya ya. Kemudian yang kedua, ketika ada bentuk seperti ini dikalikan dengan sekawannya, lihat penyebutnya, A tambah akar B. Sekawannya itu adalah A kurangi akar B. Nah, kemudian tinggal kalian kalikan. Kemudian yang bentuk yang ketiga juga sama, dikalikan dengan sekawannya. Oke, contoh soal di sini. Silahkan kalian bisa amati. Misalkan yang A 10 per 2 akar 5. Maka hasilnya itu adalah 10 per 2 akar 5 dikali dengan 2 akar 5 per 2 akar 5. Silahkan kalian operasikan, didapat hasilnya adalah akar 5. Kemudian yang B. Yang B juga sama. Kalian kalikan dulu dengan sekawannya di sini nih. Ini adalah sekawannya. Di sini dikurangi, di sini dijumlah. Ya. Maka tinggal kalian kalikan. Nah, untuk mengalikan ini nih, langkahnya sama nih. 8 kali 5 tambah akar 17. Kemudian yang bawah juga sama. Tinggal kalian kalikan. 5 kali 5 atau 5 kuadrat dikurangi. Kenapa dikurangi? Yang ini dikurangi, yang ini dijumlah. Maka hasilnya adalah dikurangi 17. Akar 17 kali akar 17 itu hasilnya adalah 17. Atau bisa dilihat di konsep yang sebelumnya. Ketika ada akar A tambah akar B, kemudian dikali dengan akar A tambah akar B, itu hasilnya adalah A tambah B. Tinggal kalian ulangi atau lihat lagi di modul yang sebelumnya, di materi yang sebelumnya. Oke, sehingga didapat hasil 5 tambah akar 17. Yang C juga sama, kalikan dulu dengan sekawan, dikalikan, kemudian kalian operasikan, cari nilai sesederhana mungkin. Lanjut ke menyelesaikan persamaan. Nah, di sini contohnya. Silahkan kalian baca. Ini adalah bentuk persamaan. Misalkan ada 4 pangkat 3x sama dengan akar kuadrat dari 4096. Ya. Nah, langkah yang pertama, kalian sederhanakan dulu nih yang 4 ini. Angka 4 ini dapat kita ubah ke bentuk pangkat, akan menjadi 2 pangkat 2 gitu kan. 2 pangkat 2 kali atau 2 pangkat 2 pangkat 3x. Kemudian akar dari 4096 itu adalah 64. Nah, setelah itu kalian operasikan, di sini didapat 2 pangkat 6x ya, 2 kali 3 6x gitu ya. Kemudian 64 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64.
Setelah itu kita lihat bilangan pokoknya udah 2 tuh, udah sama. Yang ini 2, yang ini 2. Sehingga kita cari nilai X-nya saja. Ini dihilangkan saja. Kita operasikan pangkatnya. Sehingga 6X sama dengan 6. Dapat ditentukan bahwa X itu sama dengan 1. Yang B juga sama konsepnya. Kalian ubah dulu bilangan pokoknya. Nah, ini bilangan pokoknya kalian ubah, kemudian kalian operasikan pangkatnya. Setelah sama bilangan pokoknya, kalian operasikan pangkatnya. Kemudian cari nilai X-nya. Sehingga akan didapat nilai X tersebut. Oke. Itu adalah materi tentang bentuk akar. Ya, semoga dapat dipahami dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.